Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, baik anak-anakku, kembali bersama Ibu Yuliati yang akan memberikan pembelajaran fisika hari ini. Baik anak-anakku semua, materi kita hari ini adalah hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Nah, sebelum kita lebih jauh tahu tentang hukum Kirchhoff, Ananda harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan dapat menganalisis hukum 1 Kirchhoff. Ya. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menganalisis hukum 2 Kirchhoff. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, anak-anakku semua dapat menerapkan konsep dan persamaan hukum Kirchhoff dalam penyelesaian masalah dengan benar. Nah, apa itu hukum 1 dan hukum 2? Nah, biasanya hukum 1 itu dinamakan hukum arus, sedangkan hukum 2 hukum tegangan. Nah, bermanfaatkah kita mempelajari ini? Atau apa manfaat dari hukum Kirchhoff dalam kehidupan kita? Diaplikasikan di mana saja hukum Kirchhoff ini? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, aplikasi atau pemanfaatan dari hukum Kirchhoff itu pertama pada pembuatan sirkuit listrik rumah. Perhatikan gambar ini. Nah, di rumah kita ada banyak sirkuit listrik kan, seperti ini. Terlihat rumit ya. Kelihatannya rumit, ribet sekali. Lebih ribet sebenarnya dari gambar ini yang di rumah-rumah kita. Tetapi kalau Ananda mengetahui konsepnya, tidak seperti itu, tidak ribet, tidak susah. Nah, di rumah kita menggunakan banyak sirkuit listrik untuk menyuplai listrik ke berbagai perangkat listrik seperti lampu, kipas angin, laptop, dan perangkat elektronik lain. Untuk menjaga agar arus dan tegangan berjalan dengan seimbang dalam sirkuit listrik, maka hukum Kirchhoff harus diterapkan. Dan untuk menjaga keamanannya, arus listrik ini harus kita memastikan dalam rangkaiannya itu sesuai dengan hukum Kirchhoff. Kemudian, pemanfaatan dari hukum Kirchhoff yaitu pada pengukuran medis, yakni elektrokardiograf. Apa itu elektrokardiograf? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah alat untuk mengukur listrik di dalam jantung. Jadi elektrokardiograf untuk mengukur listrik yang ada di dalam jantung kita. Dalam gambar terlihat alat elektrokardiograf dihubungkan ke tubuh pasien melalui kabel ya. Nah, untuk melihat efektivitas atau aktivitas dari alat ini, maka akan terekam dan terbaca melalui
grafik yang tampil di layar monitor. Penerapan hukum Kirchhoff tentu arus dan tegangan harus sesuai dengan hukum Kirchhoff pada alat ini agar terjaga keamanan pasien. Ya. Selanjutnya, aplikasi berikutnya dari hukum Kirchhoff pada teknologi nirkabel. Nah, ini dia. Apa ini? Ada yang tahu? Nah, pada penerimaan dan pengiriman seperti sinyal radio, itu jadi nirkabel ini untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Sinyal radio ini dikirim melalui antena, kemudian arus listriknya diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dikirim ke udara. Dan harus dipastikan arus dan tegangan yang ada pada teknologi nirkabel ini harus tepat dan sesuai hukum Kirchhoff, ya. Apalagi aplikasinya ya. Aplikasi dari hukum Kirchhoff berikutnya adalah teknologi energi terbarukan. Contohnya yang ini. Apa ini? Ada yang tahu? Betul sekali, panel surya. Nah, panel surya ini mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik yang digunakan untuk menyalakan seluruh perangkat listrik, ya. Nah, pada panel surya ini agar penggunaannya efektif dan efisien harus tegangan dan arusnya seimbang, harus sesuai dengan hukum Kirchhoff. Seperti itu. Jadi ada banyak manfaat dari hukum Kirchhoff. Nah, kalau gitu, ayo kita belajar hukum Kirchhoff. Baik, anak-anak, kita mulai dari hukum 1 Kirchhoff. Namanya bunyi hukumnya adalah ini. Jadi hukum berarti ada bunyi hukum. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Mudah kan mengingatnya? Mudah ya? Ya. Jadi hukum 1 Kirchhoff rumusnya apa? Oh, ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, untuk lebih memudahkan lagi pemahaman Ananda dengan hukum 1 Kirchhoff, silakan mengambil alat tulisnya. Kita sama-sama mengerjakan contoh soal ini. Contoh soal 1 dulu ya. Silakan Ananda, nanti Bapak Ibu Guru boleh mengecek ya jawaban Ananda. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar ada 4 arus yang mengalir pada gambar ini. Nah, ada arus 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan arah panahnya. Arah panah yang masuk ke titik cabang. Nah, ini ada arus yang masuk. Ini adalah arus 1 masuk ke titik cabang. Ini titiknya. Yang mana lagi? Oh, arus 2. Yang keluar arah panahnya adalah arus 3 dan arus 4. Ya. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, masih ingat jumlah arus yang masuk sama dengan, Ibu kasih titik ya, I, untuk membedakan dengan 1 sama dengan arus yang keluar. Nah, soalnya ini. Jika kuat arus yang mengalir pada arus 1 atau I1 sama dengan 6 ampere, ini ada 6 ampere. Arus 2, 3 ampere. Arus 3, 7 ampere. Maka kuat arus I4 adalah, nah, ada yang tahu jawabannya? Silahkan menulis di kolom komentar atau di chat. Ibu mau lihat nih jawaban siapa yang paling benar. Ayo, ada yang bisa menjawab dengan benar. Sambil kita melihat arus yang masuk tadi, ya, 6 dan 3. Ya, ya, oke. 6 tambah 3, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi yang masuk itu kan I1 tambah I2. Arus yang keluar I3 tambah I4. Nah, I3-nya 7.
tambah I4 yang belum diketahui, ya kan? Sehingga ini 9, 7, I4. Jadi I4-nya sudah bisa berapa jawabannya, Nak? 9 dikurang 7, 2. Oke, luar biasa yang sudah menjawab dengan benar. Berarti sudah paham ya untuk soal ini. 2, berarti B. SMA 18 Luwu Utara menjawab dengan benar. Oke, terima kasih, Nak. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi sekolah yang tidak sempat Ibu lihat. Ya, oke, terima kasih. Yang salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting Ananda terus berlatih ya soal-soal hukum Kirchhoff. Kita lanjut soal kedua. Oke, soal kedua, perhatikan gambar ini. Ini ada 6 kawat yang dialiri arus. Perhatikan arah panahnya. Kalau secara acak Ibu memberikan nama pada kawat yang berarus ini misalnya arus 1. Ini arus 1, arus 2, arus 3, oke. Kalau mulainya arus 1 di sini, ya tidak apa-apa. Terserah. Nah, siapa yang bisa menentukan yang mana arus masuk dan yang mana arus yang keluar? Silakan menulis, nanti Bapak Ibu guru bisa mengecek jawaban Ananda sambil kita bahas bersama di atas di papan tulis ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Arus yang masuk adalah, apakah arus 1 masuk ke titik cabang? Tidak, ini keluar. Bagaimana dengan I2? Keluar juga. I3, ya I3 masuk, berarti ada I3. Kemudian I4, ya ini keluar ya. I5 keluar, I6 masuk, berarti tambah I6. Jadi hanya 2 arus yang masuk ke titik cabang, I3 dan I6. Sama dengan arus yang keluar, ya mulai dari I1, I2, I3, I4, I4, dan I5. Ya, jadi seperti ini persamaannya. Kalau misalnya ini diberikan angka-angka, masukkanlah angka sesuai dengan yang ada, yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu ya. Ada yang sudah menjawab seperti ini? Ya, oke, luar biasa ya yang sudah bisa. Berarti sudah paham dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahamannya, soal ketiga. Silakan nanti jawabannya ditulis di kolom chat ya. Perhatikan gambar atau rangkaian listrik berikut. Pada gambar, ini ada arus 1 yang masuk tepat di titik cabang. Arus ini terbagi menjadi 3. Ada I2, I3, dan I4. Perhatikan soalnya. Berikut ini merupakan pernyataan untuk menjelaskan rangkaian di atas. 1. Kuat arus yang mengalir pada I1 merupakan jumlah dari I2 dan I3. Benar atau salah? Silakan Ananda pikirkan. Yang kedua, pada rangkaian di atas berlaku hukum 1 Kirchhoff. Bagaimana? Benar atau salah? Ya, nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, kuat arus pada I4 sama dengan I1. Nah, benar atau salah? Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa. Ini ada opsinya, yang mana yang Ananda pilih? Silakan dijawab. Nanti Ibu kita jawab bersama, apakah sudah ada yang memilih opsi? Yang mana yang Ananda pilih? Nah, sebentar Ibu lihat ya jawabannya. Kita lihat satu persatu. Kuat arus yang mengalir pada arus 1, I1 merupakan jumlah dari I2 dan I3. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena selain I2 dan I3 ada I4 ya. Ada 3 arus yang keluar. Jadi pernyataan 1 salah. Yang kedua,
pada rangkaian di atas berlaku hukum satu Kirchhoff. Benar atau salah? Benar. Yang ketiga, kuat arus pada I4 sama dengan I1. Benar atau salah? Salah. Mengapa? Karena yang sama dengan I1 itu adalah I2, I3, dan I4. Bukan hanya I4 saja. Sehingga dari sini kita sudah bisa lihat, oh hanya dua yang benar. Maka opsi yang paling tepat, ada yang sudah jawab? Ya, betul. Dua saja. Ya. Dari SMA berapa nih yang menjawab dengan benar? Ya. Ya, SMA 2 Wajo, luar biasa. SMA 7 Makassar, wow, luar biasa. Terima kasih. Mungkin banyak sekolah yang sudah jawab dengan benar ya. Yang sempat Ibu lihat hanya SMA tadi yang Ibu sebutkan. Ya, oke, terima kasih Bapak, Ibu Guru, dan Ananda yang sudah menjawab. Kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Ya. Semoga Ananda sudah paham sekali dengan hukum 1 Kirchhoff ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hukum 2 Kirchhoff, perhatikan. Tolong perhatikan. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa pada suatu rangkaian tertutup atau dinamakan loop, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik atau potensial listrik dan penurunan tegangannya sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat lebih jauh. Perhatikan saja dulu. Persamaan yang digunakan, coba lihat Anandaku, untuk rangkaian tertutup atau satu siklus, satu loop, digunakan persamaan yang ini. Ini dibacanya sigma epsilon atau sigma E atau sigma GGL, gaya gerak listrik. Tapi biasanya untuk memudahkan ini adalah baterai, sigma baterai ya, ditambah sigma IR. I arus kali hambatan sama dengan 0. Itu untuk satu loop, satu siklus. Kemudian untuk tegangan antara dua titik, persamaannya yang ini. Ya, ini persamaannya. Jadi kalau antara dua titik tidak satu siklus penuh, tidak satu putaran penuh, ya ini rumusnya sama, tetapi tidak sama dengan 0. Di sini sama dengan beda potensial, tegangan. Masih bingung? Nah, nanti kita lihat soalnya. Penjelasannya kalau epsilon GGL, gaya gerak listrik, satuannya volt, I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah resistor atau hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, ada aturan yang harus kita ketahui sebelum menjawab soal ini. Perhatikan aturan atau perjanjian dalam menganalisis rangkaian listrik hukum 2 Kirchhoff. Aturan yang pertama, untuk rangkaian satu loop dulu ya. Aturan yang pertama, pilih arah loop. Pilih arah loop atau asumsikan arah arus. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat. Yang kedua, masukkan rumus. Ini tadi ada rumus sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk mencari nilai kuat arus, untuk mencari I. Jadi rumus ini digunakan untuk mencari arusnya berapa. Kemudian, nah untuk menentukan baterainya itu positif atau negatif, GGL-nya positif atau negatif, aturannya ini. E atau GGL itu bertanda positif jika arah loop melewati kutub positif baterai terlebih dahulu. Dan jika GGL-nya bertanda negatif, kalau arah loopnya melewati kutub negatif baterai terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Ya, perhatikan soal berikut ini. Oke, silakan Ananda kembali mengambil alat tulisnya, kita kerjakan bersama-sama. Dari rangkaian di bawah ini, tentukan A, kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. B, beda potensial antara titik AB dan BD. Nah, kita mulai dari A dulu. Nah, sekarang untuk menjawab soal A, perhatikan. Ibu mulai startnya dari titik A. Apakah boleh di titik selain A? Boleh.
boleh mulainya dari B atau C. Nah, kalau ibu mengambil dari A, ini perjalanan arusnya dari A ke B, ke C, kemudian ke D, dan kembali ke A. Sehingga kalau menentukan arah loop, sebaiknya searah dengan arah arus. Yang ini adalah arah arus. Maka untuk menentukan arah loopnya, sebaiknya searah. Nah, ini arah loopnya. Boleh tidak berlawanan dengan arah loop dan arus? Boleh. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, sebaiknya gunakan arah loop dan arah arus searah. Nah, sekarang, jadi loopnya ini adalah A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Kemudian kita gunakan rumus sigma E ditambah. Oke, ini ya rumusnya. Nah, sigma E-nya ada berapa? Berapa jumlah baterai? Pada rangkaian ini ada 1, 2, 3. Ada 3 jumlah baterainya. Untuk menentukan positif negatifnya, kalau arah loop menemui kutub yang pendeknya, berarti dia negatif. Ini min 4. Lanjut, turun ke bawah arusnya, menemui yang panjangnya. Berarti positif 2. Jadi tambah 2. Kemudian lanjut ke baterai ketiga, menemui yang pendeknya. Berarti min 4. Oke, selesai untuk sigma E. Tambah sigma IR. Berapa sigma atau jumlah I-nya? Ini ada berapa arus yang mengalir? Hanya 1. Jadi mulai dari A, arusnya sampai ke A kembali, hanya 1 arus. Kemudian R-nya kita pakai R total ya. Kita pakai R total. Nah, ini rangkaiannya apa? Seri atau paralel? Hambatannya R1, R2, R3. Seri atau paralel? Seri. Masih ingat rumus rangkaian seri pada resistor? Ya, betul. Di jumlah biasa saja. R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga kita bisa menuliskan karena I-nya hanya 1 dan R-nya ada 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. Bisa diikuti anak-anakku sampai di sini? Ya, semoga bisa ya. Kita lanjut. Ini sudah selesai menganalisis secara fisika. Sekarang matematikanya kita menganalisis secara perhitungan. Min 4 tambah 2 tambah min 4. Betul, min 6. Ditambah I dikali ini berapa? 30 kali 30. Ya, jadi I kali 30 sama dengan, ini pindah ruas menjadi positif 6. Nah, arusnya sudah bisa dihitung, yaitu 6 per 30. Berapa? Ya, betul, 0,2. Apa satuan arus? Ya, ampere. Jadi jawaban A adalah 0,2 ampere. Ya. Oke, luar biasa yang sudah menjawab dengan benar. Lanjut ke pertanyaan B. Berapa beda potensial antara titik AB dan titik BD? Kita ke AB dulu ya. Masih ingat rumusnya, nak? VAB, tegangan di titik AB. Jadi yang anak-anakku perhatikan, yang titik A sampai titik B saja. Ya. Rumusnya, sigma E ditambah sigma IR. Ini lagi rumusnya. Jadi kalau kita banyak berlatih, maka rumusnya itu akan langsung mudah diingat. Nah, berapa jumlah baterai atau GGL pada titik AB? Hanya ada 1, yaitu 4 volt. Tapi lihat, ini menemui, loop ini arahnya menemui ujung negatif. Berarti dia min 4. Ditambah arus yang mengalir tadi di sini
Ya ini 0,2. Jadi I-nya 0,2 dikali hambatan yang mana? Hambatan yang ini. 15. Kali hambatan R-nya 15. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya berapa? Berapa? Min 4 ditambah 15 kali 2, 3. Jadi min 1 volt. Oke, ada yang sama? Luar biasa yang sudah menjawab dengan benar. Tapi yang masih salah nggak apa-apa, nak. Terus berlatih. Ya. Kemudian beda potensial antara BD. Nah, ini. Untuk beda potensial BD, BD, perhatikan gambar. Ada dua cara. Bisa menggunakan BCD, bisa juga BAD. Apakah sama jawabannya? Harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada yang kurang teliti dalam perhitungan. Kita coba menghitungnya ya. Kita mulai dari perjalanan, harusnya dari BCD. Jadi tegangan pada BD, jadi yang Anda perhatikan ini ya, sampai ke titik ini. Rumusnya sigma E ditambah sigma IR. Berapa jumlah GGL atau jumlah baterai pada titik B sampai ke titik D? Kita lihat hanya ada satu. Dan menemui positif baterai terlebih dahulu. Jadi 2 positif 2 ditambah. Berapa arus? Hanya 1. Arusnya tadi 0,2 ya. 0,2 ampere dikali berapa hambatannya? Wow. Hambatannya 5 dan 10, berarti 15. Ibu ulang kembali. Jadi V tadi sigma E-nya 2 ditambah I-nya 0,2, hambatannya 5 tambah 10 ya. Nah, berapa? Ada yang sudah dapat jawabannya? 2 ditambah ini 15 dikali 0,2. Berarti 3 ya. 5 volt. Ada yang sama jawabannya? Kalau kita menghitung PBD dari arah BAD, sama nggak ya jawabannya? Ayo kita hitung bersama. Dengan persamaan yang sama, nah perhatikan BAD. Ada berapa GGL-nya? 4. Jadi dia perjalanannya ke sana. Menemui kutub positifnya berarti 4. Kemudian 4 lagi, positif 4. Nah, kemudian I, arusnya ini 0,2 dikali hambatannya ada berapa? Hanya 1, 15 dikali 15. Sehingga ini 8. Ibu ralat kembali. Ini arusnya berlawanan dengan yang tadi kita sudah tetapkan. Maka arusnya, karena perjalanannya BAD, maka arusnya bukan 0,2, bukan positif, tetapi minus ya. Di sini minus 0,2. Min 0,2 kali 15 berarti min 3 ya. Sehingga jawabannya adalah 5 volt. Sama ya dengan yang ini? Ya. Oke, jadi sama saja. Mau menghitung dari arah sini atau sebaliknya. Paham ya anak-anakku? Semoga Anda paham. Lanjut ke rangkaian 2 loop. Ini kalau Ibu hapus, ada jawabannya. Jadi kalau ada yang mau mengulang materi ini, bisa dilihat di delay-nya ya. Dan di delay itu Ibu sudah siapkan cara kerjanya. Ini
Ya, jadi yang tadi coretan-coretan itu cukup diperhatikan saja. Disimak dengan baik-baik. Nah, ini jawabannya yang tadi kita dapatkan arus 0,2 ampere dan tegangan di titik AB min 1 volt, kemudian tegangan di titik BD 5 volt ya. Selanjutnya masih hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian 2 loop. Nah, aturannya pilih arah loop sama ya dengan yang tadi, sama. Asumsikan arah arus sama dengan yang tadi, yang 1 loop. Selanjutnya dari 3 macam arus, jadi kalau ada 3 macam arus, buat persamaan 1 untuk sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Jadi tujuannya sebenarnya setelah kita menentukan arah loop, kita menentukan dulu persamaan satunya. Persamaan satunya sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya, cari persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi, loop 1 kita analisa, loop 2 kita analisa, kemudian dari analisa ini akan muncul persamaan atau rumus kedua dan rumus ketiga. Kalau kita sudah mendapatkan persamaan 1, 2 dan 3, maka disubstitusi. Setelah melakukan proses substitusi, kemudian proses yang terakhir adalah eliminasi. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Dieliminasi, metode eliminasi. Seperti apa? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Udah lihat ya? Nah, dari rangkaian di samping, wah salah nih. Seharusnya rangkaian di bawah ya. Nih. Rangkaian di bawah ini tentukan A, kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. B, beda potensial antara titik AB. Kita mulai dari yang pertama, soal A. Ya. Nah, untuk menentukan arah loop, perhatikan. Ibu memulai dari titik F. Perjalanan arusnya, ini kita namakan arus 1. Ke sini, ke sini. Ini masih arus 1 ya. Lalu di arus 1 ini ada titik cabang. Dia terbagi menjadi 2 arus. Kita namakan ini adalah arus 2 dan ini adalah arus 3. Sehingga sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Ini kita anggap persamaan 1. Bisa ya diikuti. Kemudian menentukan arah loopnya bagaimana. Perhatikan yang atas dulu. Ini ada arus 2 menuju ke sini. Ini masih arus 2. Sampai ke F. Masih arus 2. Ini arusnya, maka arah loopnya kita kasih searah. Ini adalah loop 1. Bisa diikuti? Nah, loop 1 itu adalah F, C, D, A, F. Ya. Kemudian masukkan ke persamaan ya, ini ya. Rumusnya selalu ini yang kita gunakan. Nah, untuk loop 1 ada berapa baterainya? Ada berapa E-nya? Ini loop 1 ada 1, 2. Hanya 2 ya. Kemudian arahnya kita bisa tentukan, oh dia negatif dulu. Berarti min 8. Kemudian dilanjutkan min juga. Yang pendek ini minus, yang panjang itu positif. Berarti min 16. Selesai untuk sigma E. Kita ke sigma IR. Berapa jumlah arus? Berapa? Dari F ke C itu arus 1 yang mengalir. Dari C, B, A ke F itu sudah arus 2. Berarti ada 2 arus, I1 dan I2. Untuk I1, arus 1, maka hambatannya adalah 6 ohm. Berarti kali 6. Sedangkan untuk arus 2, tambah arus 2,
hambatannya 12 ohm. Ya. Jadi kita kali 12 ohm sama dengan 0. Bisa anak-anakku ikuti? Semoga bisa ya. Nah, selanjutnya ini berapa hasilnya? Ya, 20 min 24. Ditambah I1 kali 6. Ini tetap kita tulis kembali. I2 kali 12 sama dengan 0. Bisa ya diikuti? Selanjutnya I1 kali 6. Ini Ibu tulis kembali. Ditambah I2 kali 12 sama dengan, ini kita pindah ruaskan menjadi positif 24. Jadi kalau ini negatif, pindah ruas menjadi positif. Ini bisa disederhanakan. Lihat angka-angkanya 6, 12, 24. Bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi 6. Kalau ini dibagi 6 berarti sisa I1. Ya, 12 dibagi 6 berarti I2 dikali 2 ya. Sama dengan ini dibagi 6 berarti 4. Nah, ini belum persamaan 2, bukan rumus 2. Kalau persamaan 1 atau rumus 1 kita substitusi, kita masuk ke tahap substitusi. Jadi I1 ini, anak-anakku, kita ganti dengan ini. Jadi I1-nya diganti dengan I2 ditambah I3. Ini ya I1-nya. Ditambah, kita tulis kembali I2 kali 2 sama dengan 4. Maka sudah bisa ditentukan persamaan kedua. Coba perhatikan I2-nya ada 2. Berarti 2I2 ditambah I3 sama dengan 4. Ini adalah persamaan atau rumus 2. Bisa diikuti? Ya. Sambil Ibu menjelaskan, kalau ada yang tidak paham, boleh lewat chat Ananda bertanya ya. Atau ada yang mau dikoreksi mungkin dari penjelasan Ibu, silahkan. Kita saling berbagi ya. Kalau ada yang mau dikoreksi, silahkan. Kita lanjut ke loop yang di bawah. Dengan cara yang sama anak-anakku. Coba perhatikan loop kedua. Loop kedua itu dari F, C, D, E, F. Jadi F, C, D, E, F. Ini. Nah, kita tentukan dulu arah loopnya. Searah dengan arah arus. Ini loop kedua. Ya. Dengan menggunakan persamaan sigma E ditambah sigma IR. Ini. Sigma E ditambah. Bisa ya diikuti? Siapa yang sudah tahu berapa sigma E pada rangkaian loop kedua? Betul, ada 2, yaitu ini E2 dan E3. Ya. Baik, kalau melihat arah arusnya, maka ini terlebih dahulu menemui negatif, jadi min 8. Kemudian negatifnya lagi, jadi min 10. Bisa ya diikuti? Selesai untuk sigma E. Tambah. Arusnya ada berapa? Ini ada arus 1. Kemudian turun ke arus 3. Jadi ada 2 arus, yaitu arus 1 dan arus 3. Untuk arus 1, itu dikali dengan hambatan 6. Yang ini. Yang ada pada arus 1 adalah hambatan 6 ohm. Ditambah arus 3, I3, itu hambatan R3, 6 ohm juga. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini min 18 tambah I1 kali 6. Bisa ya diikuti? Ini Ibu tulis kembali. I1
kali 6 tambah I3 kali 6 sama dengan, ini pindah ruas menjadi positif 18. Bisa disederhanakan, masing-masing bisa dibagi 6. Kalau ini dibagi 6, 1. Ini dibagi 6, I3. 18 dibagi 6, 3. Nah, apakah ini persamaan 3? Belum. Kita substitusikan lagi I1. Jadi I1 kita ganti dengan ini, I2 tambah I3. Disubstitusi. Jadi I1 itu sama dengan I2 tambah I3. Tambah lagi yang ini I3. Ada berapa I3? Ada 2. 1 tambah 1 berarti I2 tambah 2I3 sama dengan 3. Ini adalah persamaan atau rumus ketiga. Jadi I2 ditambah 2I3 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ibu bersihkan dulu ya. Nanti karena Ibu masih mau menulis. Perhatikan. Nah, ini tadi penjelasannya yang Ibu tulis. Tadi ada persamaan 1. Ya. Kemudian kita menentukan loop 1. Dan akhirnya kita memperoleh persamaan 2. Persamaan 2. Ini. Kemudian tadi kita ke loop 2. Dan akhirnya kita menemukan persamaan 3. Ini kan tadi persamaan 3. Nah, setelah substitusi kita masuk ke eliminasi. Yang mana yang mau dieliminasi, yang mau kita hilangkan, perhatikan penjelasan ini. Nah, kita tulis kembali persamaan 2. 3I2 ditambah I3 sama dengan 4. Yang mana? Ini. Yang ini ya. Ditulis kembali. Kemudian persamaan 3, yang ini, kita tulis kembali. I2 tambah 2I3 sama dengan 3. Nah, yang mana yang mau kita hilangkan? Yang mana mau kita eliminasi? Apakah I2-nya? Ataukah I3? Nah, di sini Ibu mau mengeliminasi I3. Mau menghilangkan I3-nya. Caranya, perhatikan. Tentu anak-anak sudah belajar eliminasi di pelajaran matematika. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menghilangkan I3, perhatikan di sini ada nilai 1 dan di sini 2 yang di persamaan. Ini dibalik, ini Ibu kali 2 dan yang di bawah kali 1. Ya. Sehingga 3 kali 2 6I2. 1 kali 2, 2I3. 4 kali 2, 8. Ya. Kemudian untuk persamaan 3, karena hanya dikali 1, maka tetap I2 tambah 2I3 sama dengan 3. Jadi seperti itu caranya. Nah, kita harus kurangi supaya ini tereliminasi I3-nya. Ya. 8 dikurang 3, 5. 6 dikurang 1. Ini bisa dikurangkan karena sama-sama I2. Berarti ini 5I2. Jadi I2 5. Jadi I2 adalah 5/5 atau sama dengan 1 ampere. 1 ampere ya. Jadi kita mendapatkan arus kedua itu bernilai 1 ampere. Bagaimana dengan arus 3 dan arus 1? Untuk menentukan arus 3, Ananda bisa menggunakan persamaan 2 atau persamaan 3. Kalau kita gunakan persamaan 3, ganti nilai I2 dengan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu 1 ampere ditambah 2I3. Berarti 2I3 sama dengan 3, ini pindah menjadi min 1. Maka I3 sama dengan
Seperti ini. Jadi I3 2/2 juga bernilai 1 ampere. Ya. Jadi arus ketiga bernilai 1 ampere. Bagaimana dengan I1? Berarti lebih mudah lagi menghitungnya. Kita lihat persamaan 1. Kalau I1 tadi, I2 1 ampere, I3 1 ampere, maka arus pertama 2 ampere. Ya. Jadi ini tadi ada arus 1, 2 ampere, kemudian di titik cabang turun 1 ampere ke bawah, dan ada juga 1 ampere ke atas. Ya, itu sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Bisa diikuti anak-anakku? Semoga bisa ya. Baik, ini masih pertanyaan A. Kita ke pertanyaan B. Pertanyaan B tadi itu adalah berapa tegangan di titik AB. Di titik AB. Oh, ini salah ya, bukan titik BD. Ibu perbaiki dulu. Jadi ini bukan BD, tetapi tegangan pada titik AB. Jadi yang Ananda perhatikan titik yang di A ke B. Berapa sigma E-nya? Hanya ada 1, yaitu positif 16. Arusnya menemui ini dulu, positifnya 16. Ditambah I-nya. Tadi arus yang ke atas ini kan arus 2. Arus 2-nya tadi 1 ampere. Karena perjalanan arusnya dari A ke B, maka dia bernilai min 1. Ini ya. Dikali hambatannya. Hambatan yang ada di AB itu ada hambatan 12 ohm. Maka 16 dikurang 12 sama dengan 4 volt. Bisa ya diikuti. Terus berlatih untuk soal-soal seperti ini. Oke. Tidak ada yang raise hand, tidak ada yang mau bertanya anak-anakku. Ibu kasih kesempatan 1 menit yang mau bertanya sebelum selesai, karena waktunya sudah selesai sih sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, oke. Barangkali nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu Guru di kelas, Bapak Ibu Guru mapel fisikanya untuk lebih lanjut menguatkan materi hukum Kirchhoff ya. Barangkali Ibu cukupkan karena waktu juga sudah selesai. Tetap sehat dan semangat untuk anak-anakku semua, anak-anak hebat dan Bapak Ibu Guru hebat. Dan Ibu akhiri, Ibu Evi Yuliati undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.